Mari para hadirin hadirat, agenda perjuangan yang tadi telah disampaikan kita berusaha untuk menjalani, untuk mengikuti atau terlibat di dalam pelaksanaannya dengan senantiasa dijiwai ajaran wahidiyah lillah billah lirrasul birasul serta lil khas bil khas, khususnya berkaitan dengan pemilihan umum. Bagaimana kita menyiapkan diri kita, baik lahiriah terutama batiniah, memohon kepada Allah supaya pemilihan umum nanti ini benar-benar dimunculkan pemimpin-pemimpin, perwakilan-perwakilan dari rakyat yang benar-benar diridhoi oleh Allah sehingga bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera zahiran wa batinan. Untuk itu sebagaimana tuntunan yang tadi telah disampaikan, berangkat dengan bermujahadah, di perjalanan terus bermujahadah, wabil khusus ketika di dalam bilik suara ini ya bermujahadah bismillah, dibaca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, dibaca fafiru ilallah, baru ya dipilih ya pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Yang paling penting memohon agar pilihannya ini, jika pilihannya ini oleh Allah ditentukan sebagai ya pemenang atau yang ditunjuk untuk memimpin bangsa Indonesia, ya semoga ini senantiasa dibarengi taufik kita ya Allah dan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pun toh pilihan yang kita pilih ini ternyata bukan yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemenang, paling tidak ini menjadi satu tarbiyah yang luar biasa. Bagaimana kita di dalam memilih bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan hanya karena sekedar ingin menang, tetapi betul-betul karena lillahi ta'ala. Karena banyak para hadirin hadirat orang yang memilih A, B, C dan lain sebagainya bukan karena sesuatu hal yang berkaitan dengan Allah, tetapi hanya untuk memuaskan kemauan-kemauan pribadi. Hanya sekedar idola, lek menang kena gaya pameran, lek kalah melu isin. Akhirnya kita memilih bukan karena Allah, tetapi karena pengen sing dadi pilihane menang dan tidak ingin sing dadi pilihane kalah, terus kemudian jadi bahan olok-olokan. Inilah yang harus kita hindari sebagai pengamal wahidiyah. Kita milih bukan karena menang dan kalah, tetapi kita milih karena lillahi ta'ala, lillah billah lirrasul birasul serta lil khas bil khas. Bahkan jika kita berkaca pada satu kisah zaman beliau Rasulullah, ada sebagian sahabat yang oleh Kanjeng Nabi diungsikan karena tekanan-tekanan dari kafir Quraisy pada waktu itu, yang sejatinya secara kepercayaan ini lebih dekat, oleh Kanjeng Nabi diungsikan ke suatu negara ya, pada waktu itu namanya Abasyah, kalau sekarang Ethiopia. Rajanya pada waktu itu Kristen, tetapi justru bisa mengayomi para sahabat Nabi. Nah, ini jika kita hubungkan dengan pembahasan kitab Al-Hikam pada pagi hari ini, ya, mari kita memilih seseorang yang bukan hanya secara lahiriah saja tampak ahli ibadah, tetapi bagaimana orang yang kita pilih ini bisa memberikan satu perlindungan, satu getaran untuk kita meningkat ibadah-ibadah kita, untuk meningkat mujahadah kita, sehingga kita sebagai pengamal wahidiyah tetap bisa mengamalkan wahidiyah lebih semangat lagi. Untuk itulah para hadirin hadirat, kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya ya berteman dengan seseorang yang ahli ibadah amaliyah ini, tetapi jika tidak bisa memberikan satu getaran batinnya kepada kita, ini hendaknya ya dikurangi pertemanannya. Namun lebih baik kita berteman dengan seseorang yang bisa memberikan getaran himmah, mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah, bisa menunjukkan dan membimbing jalan kita kepada Allah, walaupun secara lahiriah amaliyah ibadahnya biasa-biasa saja.
Bahkan orang yang demikian, orang yang bisa memberikan getaran-getaran batiniah kepada kita, ini bukan hanya memberikan getaran ketika beliau masih hidup saja, tetapi tidak jarang ketika sudah wafat beliau tetap bisa menjadi wasilah perantara munculnya himmah getaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah mengapa ya kita dianjurkan untuk mujahadah di makom-makom aulia, waliullah. Karena apa? Karena mungkin kita menghadapi suatu keadaan ketika kita malas, ibadah kita menurun, mujahadah kita malas. Dengan kita bermujahadah, khususnya di makom beliau Mbah Yai Majid, Mbah Yai Ma'ruf, Kanjeng Romo Latif. Ketika kita sebelumnya aras-arasan, kemudian ketika kita mujahadah di makom, kita diberi satu himmah, semangat untuk kembali beribadah kepada Allah lebih giat, untuk meningkat mujahadah kita. Itulah para pengamal wahidiyah, khususnya para santriwan santriwati Pondok Kedunglu, mumpung sampean masih di pondok, sering-sering mujahadah ke makom. Mohon supaya diberi semangat di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, diberi semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sampean lulus nanti ini benar-benar menjadi seseorang yang sesuai dengan harapan kedua orang tua sampean, harapan diri pribadi sampean sendiri, dan sesuai dengan harapan dan cita-cita Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romo Latif untuk menjadi pejuang-pejuang wahidiyah di masa yang akan datang. Para hadirin hadirat sekalian, maka sekali lagi berteman dengan seseorang yang biasa-biasa saja tetapi bisa memberikan semangat kita untuk lebih giat dalam mendekatkan diri kepada Allah, ini jauh lebih penting. Ada seseorang yang mungkin biasa-biasa saja, dia mungkin seorang petani, seorang pengayuh becak, dia seseorang yang biasa-biasa saja, secara keilmuan tidak begitu banyak, secara kondisi lahiriah biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang demikian, ini dia senantiasa memberi satu wejangan-wejangan, hikmah-hikmah yang kemudian menjadi kita lebih semangat, meningkat himmah kita. Ini jauh lebih penting berteman dengan orang yang demikian daripada berteman dengan seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai yang tidak bisa menumbuhkan getaran di dalam hati kita. Utamanya dengan diri saya pribadi, para hadirin hadirat. Percuma, tidak penting berteman dengan saya jika saya justru menjadi hijab panjenengan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hijab panjenengan, menjadi sulit untuk ingat kepada beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rasul. Al-Fatihah.